Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di video kali ini dan akan membahas tentang mind mapping di mata kuliah sejarah dakwah. Sebelum kita masuk ke mind mapping, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, saya Rafli Sawal dengan NIM 2201 0401 0101 dan dosen pengampu saya bernama Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Ada 6 bahasan yang akan kita bahas di mind mapping ini. Yang pertama adalah pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua ada setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat ada sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima ada dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan keenam ada dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Ya, materi yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah atau syajaratun, yang artinya pohon. Akan tetapi, secara garis besar di Indonesia sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berarti masa lalu manusia. Dakwah menurut istilah adalah upaya menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang lain untuk mempercayainya. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, atau seruan. Ya, selanjutnya ada ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama adalah penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Yang ketiga, ada fungsi sejarah dakwah. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi seorang dai sebelum ia berjuang menyebarkan dakwah di tengah-tengah umat. Karena dengan mempelajari sejarah dakwah, dari dakwah Nabi Muhammad hingga para sahabat dan generasi selanjutnya, dapat dijadikan cerminan oleh dai di masa kini. Adapun fungsi sejarah dakwah adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid. Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi dan tabi'in dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka menyebarkan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi penyakit umat pada setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Yang keempat, menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan bercermin kepada sejarah yang benar. Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang keenam, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang ketujuh, mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mengaruhi umat dalam bersikap. Yang terakhir, memprediksi apa yang akan terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Di pembahasan pertama adalah keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Tingkat solidaritas yang tinggi itu bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Badui.
Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi, karena sukuisme itulah yang akan melindungi keluarga atau warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang dari siapa saja. Kabilah atau suku itulah yang mengikat warganya dengan ikatan darah atau ikatan kesukuan. Kabilah itulah yang berkewajiban melindungi warganya dan orang-orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Bila salah seorang dari warganya atau dari pengikut-pengikutnya dianiaya atau dilanggar haknya, maka menjadi kewajiban atas kabilah atau suku itu untuk membela. Oleh karena itu, dikatakan bahwa masyarakat Arab suka berperang, karenanya peperangan antar suku sering terjadi. Selain itu, bangsa Arab merupakan bangsa pencinta syair. Penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat bangsa tersebut mempunyai kebiasaan pagelaran puisi yang diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukaz dan Zulmaj. Biasanya syair atau puisi yang baik itu mereka gantung di Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat dirindukan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Selain itu, hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Selanjutnya, keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala, sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang Yahudi di Yathrib, Kristen Najran di Arab Selatan, dan beberapa di Makkah yang beragama Hanif. Agama pagan pertama kali didirikan oleh Amr bin Luhai dari Syam ke Makkah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Keturunan Amr yang bertanggung jawab atas Ka'bah pada saat itu. Agama pagan ini kemudian berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Makkah. Makkah merupakan tempat Ka'bah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan pada saat itu, sangat terkenal ke semua penjuru dan telah menjadi jalan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini disebabkan lokasinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan antara Yaman dan Suriah, dari Abyssinia ke Irak, menghubungkan rute perdagangan dan jaringan bisnis. Meskipun Mekah awalnya didirikan sebagai pusat perdagangan lokal dan pusat kegiatan keagamaan saja, akan tetapi masyarakat merasa nyaman jika berada di Mekah sebab Mekah adalah tempat suci dan tempat ibadah. Dengan demikian, masyarakat pendatang dan pengunjung merasa terjamin perlindungan jiwa mereka karena selama berada di Mekah mereka harus menghentikan semua permusuhan. Untuk menjamin perlindungan dalam perjalanan, maka dibentuk sistem keamanan oleh suku-suku sekitarnya, terutama pada bulan-bulan suci. Keberhasilan sistem ini memuncak pada pertumbuhan perdagangan yang kemudian mengarah pada penciptaan tempat perdagangan baru atau ibid. Ada sejumlah agama yang dianut oleh komunitas Arab. Agama yang berbeda dari orang Arab pra-Islam adalah paganisme dan Yudaisme. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 nama berhala, yaitu Sanam, Watan, Nusuk, dan Hubal. Sanam terbuat dari logam atau kayu berbentuk perseorangan. Watan juga terbuat dari batu. Nusuk adalah batu karang tanpa bentuk tertentu. Hubal berupa manusia berbasis batu api. Dia adalah dewa orang Arab yang terbesar yang ditempatkan di Ka'bah di kota Makkah. Orang-orang dari seluruh penjuru semenanjung datang ke tempat itu untuk berziarah. Beberapa suku menjalankan cara ibadah mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa paganisme sudah tua ribuan tahun. Penyembahan berhala tetap tidak terganggu selama beberapa dekade, baik pada saat keberadaan koloni Yahudi maupun upaya kristenisasi yang terjadi di Suriah dan Mesir. Dan terakhir ada keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional yang ada pada mereka, hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah ini di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja.
anggota kabilah harus mentaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa, sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang ikut bicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman kerap membuat mereka bersikap lemah lembut, manis di hadapan banyak orang, seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, dan memperhatikan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujaan tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu. Hingga kedudukan para penyair itu sama dengan kedudukan orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak istimewa mendapat seperempat bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan itu untuk dirinya sendiri sebelum adanya pembagian. Di antara kekuasaan di Jazirah Arab, kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya dan sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksanaan syariat Ibrahim. Selanjutnya kita masuki materi konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Pertama ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Mengutip pengertian konsepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah rancangan atau diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah berlandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wahyu yang kita ketahui sebagai Al-Quran, yang secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep yaitu menyebarkan pesan-pesan ilahiyah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, dengan dibekali kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi dua tempat sesuai periode tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah, kerabat dekat, dan sahabat saja. Hal yang dilakukan Nabi SAW adalah dengan cara umum, yaitu mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Pada 5 tahun pertama, beliau mengajarkan pengetahuan dasar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterangan mengenai dasar akhlak Islam. Orang pertama yang menyatakan keislamannya adalah dari kalangan rumah tangganya sendiri, yaitu Khadijah, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ketika masih 10 tahun, dan Zaid, anak angkat Nabi SAW. Latar belakang terjadinya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini dikarenakan pada masa itu kaum Quraisy terkenal sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah, agama berhala, dan bahwa mereka bersedia mati untuk itu. Kemudian perintah melaksanakan sholat, membaca, dan menghafal wahyu yang turun, dan saling menyapa satu sama lain dengan mengucapkan Assalamualaikum. Berkumpul dan melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi di celah gunung agar tidak terlihat oleh kaum kafir. Selanjutnya, rumah Arqam bin Abi Al-Arqam dijadikan sebagai pusat pembinaan, pengajaran, dan menyatakan keislaman seseorang yang telah masuk Islam. Nabi Muhammad juga memanfaatkan musim ziarah, yaitu menyeru kepada orang-orang yang berasal dari luar kota Mekah. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian para kaum pedagang yang berkunjung agar dapat masuk Islam. Dengan demikian, konsepsi sejarah dakwah Nabi yaitu: pertama, membebaskan diri dari kepercayaan yang selama ini dianut. Kedua, orang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan perbandingan secara sistematis. Ketiga, dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya, wahyu menyuruhnya untuk berlaku bijaksana, yaitu dengan mengajukan argumentasi yang kuat dan rasional dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji.
dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang. An-Nahl ayat 125. Maka dari itu cara yang diterapkan oleh beliau dapat menggugah masyarakat untuk berpikir dalam memandang segala sesuatu sistem kepercayaan mereka. Kemudian masuk pembahasan tahapan tadskif, tafaul, dan istilam al-hukmi. Nah, yang pertama ada pembinaan dan pengkaderan atau marhalah tadskif wa ta'win. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Mekah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditujukan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan pendidikan dan pembinaan, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Berdiam diri terhadap akidah dan sistem kufur yang ada adalah kemaksiatan. Sehingga dengan begitu bisa mendorong seorang muslim untuk menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pandangan hidup tolak ukur perbuatannya. Kesadaran ini akan mendorong untuk berjuang menegakkan syariah dan khilafah Islamiyah. Tanpa kesadaran ini, khilafah Islamiyah tidak pernah akan bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, kesadaran seperti ini tidak akan mendorong terjadinya perubahan. Jika hanya dimiliki oleh individu atau sekelompok individu belaka, maka dari itu dalam aktivitas upaya penyadaran umat tersebut mutlak membutuhkan kehadiran sebuah kelompok atau partai politik. Kemudian ada interaksi dan perjuangan di tengah umat atau marhalah tafaul ma'al umat. Setelah lahir individu-individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslimin yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas itu harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah tahap pembinaan dan pengkaderan, kelompok dakwah Rasul selanjutnya diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini tandai dengan dilaksanakannya talabun nusrah atau mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yastrib melalui Bai'atul Aqabah. Dengan demikian, kekuasaan itu hakikatnya hanya bisa diraih jika umat telah rela menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok atau partai politik Islam tersebut. Yang ketiga ada tahap penerapan hukum Islam, marhalah tatbik ahkamul Islam. Setelah proses talabun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariat Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat setelah mendapatkan Bai'atul Aqabah 2. Penerapan syariat Islamnya ini ditandai dengan diberlakukannya piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Inilah tahap terakhir dari metode penegakan syariat Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah. Dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan nampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menebar rahmatnya, umat Islam juga sudah mulai menyadari bahwa syariat Islam tidak mungkin dapat diterapkan kecuali ada institusi yang mewadahinya, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Lalu ada metode dakwah Rasulullah. Ada 6 metode yang dilakukan Rasul dalam berdakwah, yaitu pertama ada metode personal, kedua metode pendidikan, ketiga metode penawaran, keempat metode misi, kelima metode korespondensi, dan keenam ada metode diskusi. Selanjutnya masuk ke materi keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Nabi di Mekah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Muhammad SAW diutus untuk menebar rahmat buat sekalian alam.
Kemudian dalam sebuah hadis beliau menggariskan bahwa parameter keberhasilan beliau dalam mengemban amanah Allah adalah sejauh mana orang yang tersentuh dakwah dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sepertinya alam tidak akan merasakan tersebarnya rahmat Allah jika akhlak mulia belum tercapai. Untuk mencetak manusia yang berakhlak seperti yang tertuang dalam tugas yang diemban beliau, Rasulullah memulai aktivitasnya tentunya di bawah bimbingan Allah dengan menyemaikan benih tauhid ke dalam hati-hati para sahabat. Ayat-ayat Makkiyah adalah bukti konkret bahwa tauhid merupakan isi dakwah pertama beliau. Begitu juga kata ahad yang keluar dari mulut Bilal saat disiksa oleh tuannya merupakan bukti lain bahwa stressing dakwah beliau adalah tauhid. Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa materi dakwah di Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tauhid, yang kedua iman kepada hari kiamat, yang ketiga pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama. Keempat, penyerahan segala urusan kepada Allah. Kelima, semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad. Ajaran lain yang ditanamkan oleh Rasulullah dalam rangka pembentukan kepribadian mulia adalah dengan mengajarkan secara bertahap ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah, seperti sholat. Selanjutnya, metode dakwah Rasulullah ketika Nabi berdakwah di Mekah. Beliau mengambil langkah-langkah bertahap dalam pencapaian dakwah. Kemudian B, dakwah Nabi di Madinah. Setelah semakin sempit dan susahnya untuk berdakwah di Mekah, maka Allah menyuruh Nabi berhijrah dan memulai dakwah di Madinah. Madinah dipilih karena Madinah adalah kota yang berkembang sangatlah pesat. Selain itu, Madinah dianggap layak karena pada tahun ke-11 kenabian ada beberapa orang yang masuk Islam dan berkembangnya dakwah Islam di sana juga sangatlah pesat, dan juga tak ada satupun rumah di sana yang tidak mengenal Rasulullah. Setahun kemudian datanglah 12 orang Madinah yang diutus untuk menemui Rasulullah. Dari pertemuan tersebut dikenal dengan Baiat Aqabah 1. Mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk mengesahkan Allah, tidak mencuri, tidak melakukan zina, tidak membunuh anak, dan Rasulullah meminta mereka untuk taat kepada perintah beliau dalam masalah kebaikan. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah sebagai duta yang bertugas untuk mengajarkan Islam di sana. Mus'ab melaksanakan perintah yang diamanahi oleh Rasulullah dengan hasil yang sangat luar biasa. Pada tahun ketiga, mereka mengutus 72 orang untuk menemui Rasulullah. Hal ini terjadilah pembaiatan yang dikenal dengan nama Baiat Aqabah Kubro. Isi dari baiat tersebut ialah tekad untuk melindungi dan menolong Rasulullah dan para sahabatnya, dan mengajak Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Baiat Aqabah Kubro ini langsung ditindaklanjuti oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan kaum muslimin di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah berkata kepada beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan buat kalian saudara dan negeri yang kalian akan aman di sana. Para sahabat pun berhijrah ke Madinah secara bergelombang dan berkelompok, sedangkan Rasulullah tetap di Mekah seraya menunggu perintah Allah untuk berhijrah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah merupakan keberhasilan juga kemenangan Islam dan kaum muslimin. Saat itulah hijrah menjadi tonggak kehidupan baru kaum muslimin. Hal tersebut membuat mereka menerapkan sistem kehidupan baru yang Allah tentukan, baik dari sektor politik, sosial, ataupun individual personalnya. Oke, pembahasan selanjutnya kita masuk ke materi kelima. Itu ada dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama ada A, biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Ia memiliki nama kunyah Abu Bakar dari kata Al-Bakr yang artinya adalah unta yang muda dan kuat. Bentuk jamaknya adalah Bikar dan Abukur. Orang Arab menyebutnya Bakr, yaitu moyang sebuah kabilah besar. Adapun untuk kelahiran Abu Bakar, ulama tidak berselisih bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah. Namun mereka berselisih mengenai kapan persisnya kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir 3 tahun setelah tahun gajah. Ada pula yang mengatakan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dan ada pula yang mengatakan 2 tahun berapa bulan setelah tahun gajah tanpa menyebutkan secara spesifik. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Adawi al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada Ka'ab bin Lu'ay, yaitu kakek ke-7 Rasulullah atau kakek ke-8 Umar bin Khattab, dari garis ibu bertemu pula dengan garis keturunan Rasulullah SAW.
pada kakek keenam. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib, saudara dari Abu Jahal. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau adalah pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Dengan keteguhan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, pada usia yang masih muda ia sudah berdagang di negeri Syam dan Hira. Pada waktu itu negeri Syam masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan Hijrah merupakan jajahan Persia. Dengan berbekal pengalaman berdagang, ia memiliki kekayaan yang banyak dan sahabat yang banyak. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib atau Abdi Manaf lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Beliau merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW, mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama yang diberikan kepada Ali saat kelahirannya adalah Asad atau singa. Nama tersebut hasil pemberian sang ibu sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama Asad bin Hashim. Bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah syair yang diaturkannya pada saat peristiwa Perang Khaybar. Selanjutnya B. Gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islam pada masa Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walau masa pemerintahnya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Quran. Alasan utama dikumpulkannya Al-Quran ialah rasa khawatiran seorang Umar bin Khattab terhadap masa depan Islam jika kadar intinya yang menjaga Islam dengan Al-Quran gugur satu persatu di medan perang. Kedua ada dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah, ibu kota Islam pada masa Ali. Kemudian Baghdad, ibu kota Islam pada masa Abbasiyah, dan Samra yang didirikan pada masa Mu'tasyir. Setelah Irak ditaklukkan, kemudian negeri-negeri lain pun di Persia juga ditaklukkan, di antaranya negeri-negeri seberang sungai. Dan dengan demikian habislah riwayat Imperium Persia. Yang ketiga, dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan. Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada masa khalifahannya, langkah yang diambil ialah yang pertama perluasan wilayah, yang kedua sosial budaya, yang ketiga penetapan Musab Utsmani. Yang keempat ada dakwah Islam pada masa Ali. Secara kepemimpinan, Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa khalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sedang kacau, ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuhan Utsman. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Dan B, menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Kemudian ada C, sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Politik konsolidasi. Perilaku politik lain yang dijalankan Abu Bakar adalah melakukan ekspansi. Ada dua ekspansi yang dilakukan pemerintahan Abu Bakar, yaitu ekspansi ke wilayah Persia di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dalam ekspansi ini, pasukan Islam dapat menguasai dan menaklukkan Hira, sebuah kerajaan Arab yang loyal kepada Kisra di Persia. Yang kedua, ekspansi ke Romawi di bawah 4 panglima perang, yaitu Ubaidah, Amir bin As, Yazid bin Sofyan, dan Syurahbil. Ekspansi yang dilakukan oleh keempat panglima perangnya ini dikuatkan lagi dengan kehadiran Khalid bin Walid untuk menguasai wilayah tersebut. Karena kemenangan tersebut akan sangat besar artinya bagi penguasaan daerah-daerah lain di barat dan utara. Akhirnya pasukan Islam di bawah panglima Khalid dapat mengalahkan pasukan Romawi dalam peperangan Ajinadain pada tahun 634 Masehi. Terus ada Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, politik ekspansi. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Dalam masa pemerintahannya, Umar melakukan beberapa langkah politik. Langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan Umar. Langkah ini harus dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar.
Mau tidak mau dia harus meneruskan langkah tersebut. Umar sangat tahu sekali kondisi psikologi pasukan Islam yang punya semangat dakwah yang sangat tinggi untuk menyerukan ajaran-ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Selain karena bangsa Arab terbiasa dengan kehidupan pindah-pindah dan suka berperang, penyatuan antara kedua aspek dakwah, nomad dan suka berperang dari pasukan Islam akhirnya digunakan untuk melakukan ekspansi dan dengan cepat dapat menundukkan wilayah kekuasaan Romawi dan Persia satu persatu. Kemudian Utsman bin Affan, politik sentralistik dan nepotisme. Kebijakan politik yang dilakukan Utsman adalah melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar ke berbagai wilayah di front barat, timur, dan utara. Dalam ekspansi ini dimotivasi oleh dakwah sekaligus memperluas kekuasaan, di mana hasil rampasan serta pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan negara serta kesejahteraan umat Islam. Langkah politik Utsman yang lain adalah menyempurnakan pembagian kekuasaan pemerintah dengan menekankan sistem pemerintahan terpusat dari seluruh pendapatan provinsi dan menetapkan juru hitung Safawi. Langkah ini merupakan langkah yang strategis untuk menata administrasi kenegaraan karena semakin luasnya wilayah kekuasaan dan makin banyak pegawai dan pasukan yang mendapat gaji. Bahkan pendapatan negara ini ia bagi-bagikan untuk kepentingan kalangan migran orang Arab di daerah-daerah penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Kebijakan yang brilian inilah saling dimanfaatkan antara Utsman yang memang berasal dari aristokrat Makkah Bani Umayyah atau bani-bani yang lain yang ada di Makkah, sehingga dapat dikatakan ia terlalu terikat dengan kepentingan orang-orang Makkah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, aspek spiritual. Masa pemerintahannya berlangsung selama 5 tahun, dari 36 sampai 41 Hijriah, diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan. Pengangkatannya sebagai khalifah tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dialami oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Utsman tidak sempat menunjuk pengganti atau membentuk dewan formatur untuk memilih khalifah. Setelah dibaiatnya Ali sebagai khalifah, dikeluarkannya 2 buah ketetapan. 1. Memecat kepala-kepala daerah angkatan Utsman, dikirimnya kepala daerah baru yang akan menggantikan. Semua kepala daerah angkatan Ali itu terpaksa kembali saja ke Madinah karena terdapat memasuki daerah yang ditetapkannya. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tiada beralasan, diambil alih kembali. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pertama A. Biografi singkat dinasti Umayyah. Awal berperangnya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan hingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antar sama umat Islam. Perang tersebut dimenangkan Muawiyah bin Abi Sufyan atas Ali dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Demikian dinasti Umayyah menjadi suatu kekuatan besar dalam perkembangan dakwah menyebar ke seluruh dunia serta sebagai salah satu pusat kajian politik, budaya, dan ilmiah pertama dunia sejak abad ke-9. Pada puncak kebesarannya adalah keberhasilannya dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam baik di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Kemudian B. Perkembangan dakwah yang perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Said Qutb mengatakan kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari 2 ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia, maka daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islam ini. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas, yaitu wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur.
Kemudian C. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarikh, dan geografi. Pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat atau biasa dikatakan sebagai revolusi ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Disinilah terjadi kontak pemikiran Barat ke dalam pemikiran Islam, terutama melalui penerjemahan filsafat Yunani, meskipun juga harus diakui upaya Bani Umayyah dalam membina dan mengembangkan ilmu sebagai realisasi dakwah itu adalah kelanjutan dari usaha-usaha yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Namun, langkah yang ditempuh oleh dinasti Bani Umayyah merupakan inovasi dan pembaruan sebagai suatu prestasi ilmiah. Ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita hari ini adalah buah daripada apa yang dihasilkan pada masa Bani Umayyah dulu. Paling tidak ada hubungan yang tidak terputus kepadanya. Sebagai contoh, Mubalik yang handal bersama-sama tentara Islam dalam suatu peperangan. Sehingga bila peperangan telah usai, mereka pun melepaskan baju militer dan tidak lagi memanggul senjata, tapi tampil sebagai dai, memanggil umat manusia ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Sistem seperti ini dilakukan dengan versi yang berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu mengirimkan dai pada masyarakat asing atau yang membutuhkan siraman rohani. Terakhir, D. Pemikiran bidang ekonomi. Pemikiran serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Selain itu, Khalifah Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memperlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal inilah yang mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Namun hal ini menimbulkan masalah bagi perekonomian negara. Karena di satu sisi, perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diterapkannya kembali ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, mengumumkan dan menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Ma'al. Sebelumnya pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memperlakukan Baitul Ma'al sebagai harta kekayaan pribadi yang boleh dipergunakan untuk apa saja oleh sang penguasa Bani Umayyah. Dengan berakhirnya materi terakhir tadi, itu saja yang dapat saya paparkan dari peta konsep atau mind mapping dari mata kuliah sejarah dakwah. Saya Rafli Syawal dengan NIM 220104010101 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.